Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kita begitu sempurna. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan
kesenangan dunia. Tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan. Oleh karenanya kami memohon belas kasihan Bapa di sorga mengampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Biarlah oleh pengampunan-Mu ya Allah kami dipandang layak. Dan saat ini kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya, ketika kita masih hidup di dunia ini, itu artinya kita terus akan menghadapi peperangan di dalam kehidupan kita. Peperangan yang dimaksudkan di sini adalah peperangan kita melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu diri kita, melawan keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, kita seperti orang yang berada di dalam medan peperangan. Dan kita harus berjuang supaya kita bisa menang. Karena kalau kita tidak menang atas keinginan diri sendiri, atas hawa nafsu diri kita sendiri, iblis akan terus berusaha menawarkan sebanyak mungkin berbagai kesenangan hidup yang akan selalu menggoda selera jiwa kita untuk menikmati itu semua. Artinya dalam hal ini kita tidak hanya berperang melawan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus berperang melawan tawaran-tawaran kuasa kegelapan. Dan ingat baik, tawaran kuasa kegelapan itu akan menyeret kita supaya kita keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Karena ketika kita masih ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan, itu berarti kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini, kita bersahabat dengan dunia ini. Dan seharusnya sebagai orang percaya kan kita tahu, firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi saya katakan tadi, kalau kita tidak sungguh-sungguh memerangi keinginan diri kita sendiri, iblis akan menarik kita untuk keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Dan orang percaya yang tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan sejak masih ada di dunia ini, maka ketika berada di kekekalan, ia pun akan ditolak oleh Tuhan. Saya katakan tadi, kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita menempatkan diri sebagai musuh Allah. Kita harus menyadari akan hal ini. Jadi kalau kita ingin supaya di akhir kehidupan nanti kita menjadi orang yang menang, maka kita harus melawan, bahkan kita harus berusaha untuk mematikan setiap keinginan diri yang selalu menggoda kita untuk menikmati kesenangan hidup dunia ini. Saudaraku, jika kita tidak bisa mengalahkan keinginan diri kita sendiri, lalu kita tergoda dengan tawaran-tawaran kuasa kegelapan, maka pada akhirnya kita akan menjadi mangsa kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Bahkan firman Tuhan katakan, kita harus melawan kuasa kegelapan itu dengan iman yang teguh. Artinya kita tidak boleh tergoda lagi terhadap semua tawaran-tawaran dunia ini. Tadi sudah saya katakan, kalau kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka kita akan dengan mudah menjadi mangsa kuasa kegelapan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5,
Kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya kalau kita tidak berjuang, kita tidak berusaha untuk mematikan semua keinginan diri, maka seperti apa yang firman Tuhan katakan, iblis akan menelan kita, saudaraku. Dan pada akhirnya, di ujung kehidupan nanti, kita akan dipandang hina di hadapan Tuhan. Kita akan menuai kehinaan yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita sadar akan hal ini. Satu hal yang harus kita ingat, kita tidak akan pernah menang melawan kuasa kegelapan kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kalau kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita tidak akan pernah menang melawan kuasa kegelapan kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Tadi sudah saya katakan, ketika kita tergoda untuk menikmati dunia ini, itu artinya kita memilih untuk bersahabat dengan dunia ini. Padahal seharusnya kita sadar, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan itu. Dan ini artinya di ujung kehidupan nanti kita tidak bisa berharap dapat diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita harus berjuang untuk memenangi peperangan kehidupan ini. Dan saya katakan tadi, cara untuk memenangi peperangan ini tidak ada cara lain selain kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kalau tadi di dalam Yakobus 4 ini kita membaca ayat yang keempat, maka sekarang kita akan melihat ayatnya yang ketujuh. Dikatakan begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lalu ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini artinya kita harus terus menjaga kehidupan kita supaya ada dalam persekutuan dengan Allah. Kita harus terus menjaga segenap hidup kita supaya ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Kalau kita tidak serius menjaga kekudusan hidup kita, padahal seharusnya sebagai orang percaya kita sadar dan kita tahu Allah itu kudus, maka kita pun harus kudus. Lalu kita tidak berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Hal itu sama dengan kita tidak menghargai Allah, kita tidak menghormati Allah. Lebih daripada itu, kita menolak kasih karunia Allah. Kita menolak untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Saudaraku, kita harus tetap ingat apapun yang kita lakukan, semua itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk menang atas diri kita sendiri, untuk mematikan setiap keinginan diri, hawa nafsu diri, kalau kita tidak memenangi peperangan ini, maka kita akan dimangsa. Kita akan ditelan oleh kuasa kegelapan yang pada akhirnya menggiring kita ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Saat ini ketika kita masih ada di dunia ini, kita harus melihat bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini harus kita pergunakan untuk berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus? Karena ketika iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, iblis menawarkan dunia ini dengan segala kemegahannya. Tuhan Yesus menolaknya dengan tegas. Karena Tuhan Yesus memilih taat
kepada Allah Bapa di sorga, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang kehidupannya selama masih ada di dunia ini. Contoh hidup seperti inilah yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita tidak mau berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Batinnya yang tidak serupa dengan Kristus tidak mungkin berkenan kepada Allah, akan ditolak oleh Allah. Inilah yang harus kita sadari sebelum terlambat. Ayo, kita harus berjuang memenangi peperangan atas diri kita sendiri, yang artinya kita juga menolak semua tawaran kuasa kegelapan untuk menikmati dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus memiliki prinsip hidup. Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Lalu kita memilih untuk tunduk kepada Allah. Maka seperti yang firman Tuhan katakan, iblis akan lari dari kehidupan kita, saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami bahwa di dalam kehidupan kami setiap hari kami harus berjuang untuk melawan setiap hawa nafsu diri, setiap keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Kami disadarkan oleh firman-Mu dan saat ini kami mau memilih untuk berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang sisa umur hidup kami. Karena kami rindu di ujung kehidupan kami, Engkau boleh menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.